Halo semuanya, kembali lagi di channel The Brothers 2125. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja di masa new normal ini. Kali ini gue bakal nge-review motor lagi. Motornya bisa kalian lihat di belakang. Motornya Yamaha Jupiter MX. Tapi di video ini gue nggak akan nge-review sendiri. Gue akan undang langsung owner dari motornya. Untuk gimana apa aja yang dimodifikasi. Saksikan video ini sampai habis, jangan kalian skip. Bagi kalian yang belum subscribe, bisa subscribe di channel YouTube The Brothers 2125. Jangan lupa like dan komen ya. Nah, sekarang langsung kita undang aja owner dari motor ini, Mas Ajis. Boleh masuk Mas Ajis? Gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Langsung aja nih ya buat kawan-kawan, kita bahas satu persatu. Ini motornya Yamaha Jupiter MX tahun berapa, Mas? Ini keluaran awal Jupiter MX tahun 2011 ini, Mas. Tahun 2011, berarti sama kayak punya gua ya? Iya, sama lagi bulannya. Iya, sama bulannya ya? Iya. Oh, yang nggak ada plat nomor ya? Langsung aja nih, kita dari bagian depan apa aja yang udah diganti nih, Mas? Boleh dijelasin ke teman-temannya, Mas? Bisa, tapi dari kaki-kaki dulu kali ya. Oh, boleh. Dari kaki-kaki ya. Apa aja nih udah diganti nih? Kalau dari bawah, mulai dari pelek pakai Racing Boy SP522 warna gold. Ini sebenarnya untuk ukurannya 160 dan pelek ini sebenarnya buat MX King, Mas. Buat MX King ya? Iya, jadi yang depan lubang 4. Jadi nanti yang belakang lubang 5 buat MX King. Kira-kira apa aja nih yang diubah untuk memakai pelek MX King ini? Kalau untuk bagian depan sih sebenarnya PNMPL Yamaha, Mas. Jadi kayak tromolnya pun juga bisa dipakai di semua motor Yamaha bebek terutama ya. Jadi nggak terlalu banyak perubahan. Ya, berarti untuk bos-bosan pakai standarnya ya? Ya, pokoknya PNP. Habis itu setelah pelek apa lagi nih di bagian kaki-kaki depan? Lalu ada dari sepatunya dulu, dari ban. Dari ban ya? Ya, bannya pakai FDR Sport MP96. Ini pemakaian buat pemakaian harian sih, Mas. Jadi ya kok dengan kondisi yang udah apa adanya. Buat info juga nih buat kalian di rumah, motor ini bener-bener dipakai buat kerja sama Mas Ajis setiap harinya. Ya. Jadi daily use, bener-bener daily use, bukan cuma buat San Mori doang ya. Ya. Habis itu apa lagi nih? Kayaknya nih ada yang biru-biru cerah gini nih di bagian kaki depannya. Ya, untuk dimulai dari kaliper depan pakai Nissin 2 pot. Mesin Samurai ya? Iya, Nissin Samurai. Dan sebenarnya ini untuk bracketnya kan dia bawaan dari Nissinnya. Ini buat Jupiter Z1 dengan ukuran disk 260. Jadi kalau mau pakai disk 260 ini nggak perlu tambahan bracket lagi. Ini karena desain ukurannya beda, jadi ada bracket ya? Ada tambahan sedikit bracket. Ini kalau nggak salah ini bracket Mio ukuran 220. Jadi kalau mau pakai disk 300 bisa pakai bracket 220 pakai Mio. Iya. Itu sama persis ya? Sama persis. Oke. Nah, tadi kan udah disebutin disknya ukuran 300 nih. Ini pakai merek apa nih, Mas? Nah, kalau disk sendiri ini disk old sekali sih, Mas. Disk lama. Ini pakai Racing Boy yang keluaran awal-awal. Awal-awal ya? Tapi masih cakep ya. Udah berapa lama nih pakai ini, Mas? Ini sekitar kurang lebih 4 tahun udah ada. 4 tahun ya? 4 tahun. Oke. Untuk shockbreaker-nya? Untuk shockbreaker depan sih standar. Ribonan aja paling ya? Diturunin nggak nih, Mas? Yamaha.
diturunin dikit Diturunin aja kayaknya, sih, dikit aja. karena emang buat keperluan harian jadi nggak mau terlalu pendek juga. Yang penting looknya tetap oke ya. Iya. Kayaknya udah ya. Sama satu lagi selang remnya juga ini ada pakai TDR. TDR ya. Mm-mm. TDR yang mana nih mas? Karbon ya? TDR yang carbon look lah. Karbon look. Jadi dengan modifan segini udah berubah banget ya. Tapi yang saya tahu juga ini kayaknya sebelumnya peleknya nggak ini ya mas ya? Ya, kalau sebelumnya ini peleknya SP811 karena Kenapa diganti itu, Mas? Karena sesuatu hal ya akhirnya Diganti ini ya. diganti ini. Nanti bisa cek Di Instagramnya nanti ya. Nanti kita tulis Instagramnya ya. Hmm. Ya kayak udah disebutin semua ya untuk modifannya. Sekarang lanjut kita pindah ke bagian kokpitnya atau stangnya. Ya boleh dijelasin mas untuk bagian stangnya apa aja yang udah diganti nih? Ya kalau untuk bagian atas mungkin bisa mulai dari lampu ya mas ya. Oh, lampu nih ya, lampu pakai LED RTD 3 cc dengan warna icy blue. Ini nanti bisa lihat warnanya. Ini berarti harus AC? Harus DC? Iya, harus full DC. Kebetulan juga FJI aja untuk motor ini udah pakai full wave Oh, dengan full wave. iya, Mantap. dengan pakai Kiprok NMAX dulu. NMAX. Ya. Terus apa Lalu lagi nih mas? bagian mungkin dari handle rem dan handle kopling Ini saya coba- pakai merek KTC. Untuk handle remnya dengan piston 17 mili ya. Hitungannya udah big belum ini kalau segini? Mungkin nggak terlalu big, Big ya, ya? karena big biasanya itu ukurannya 19 ya. Tapi udah cukup banget buat harian ya. Udah cukup, apalagi dipaduin dengan kaliper Nissin 2 pot. Oke. Iya. Ini tabungnya? Tabungnya ini bawaan, masih bawaan. Bracket Semua tabung dari semua dari KTC. KTC-nya ya? Sebenarnya ini kan untuk handle setnya kan buat motor laki istilahnya. Jadi untuk bracket tabung dan segala macamnya emang agak PNP, paksain paksa buat Paksain pasang. paksa. PNP bukan plug and play tapi Iya. paksain paksa. Oke. Untuk handle koplingnya juga Handle KTC satu handle set ya? koplingnya ya juga dari KTC. Pengaruhnya satu apa set. nih mas? Kalau untuk kopling mengganti yang model kayak gini? Kalau diganti model handle kayak gini, satu saya beli handle set ini emang karena ngejar handle koplingnya aja sih sebenarnya. Karena emang tertarik banget. Ini tuh kayak ngebantu banget. Jadi tekanan buat narik koplingnya itu jadi lebih ringan. Lebih enteng ya? Tapi nggak mempengaruhi ke Performanya? performa motor. Mantap. Iya. Yang kayak gini cakep nih. Ya abis itu apa lagi mas Ajis yang udah diganti setelah spion? Mungkin dari ini ada tombol saklar ya, ini kanan kirinya pakai NVX atau Aerox-nya CDU. Thailand ya. Thailand ya. Ya, Malaysiaan. Untuk pemasangannya ini saklarnya PNP atau ada yang dirubah-rubah lagi mas? Ubah-ubah jalur dikit aja sih. Tiket ya. Tapi nggak terlalu banyak juga yang diubah. Tapi ini fungsi semua untuk saklarnya? Untuk saklar alhamdulillah fungsi semua, termasuk ini ada cut off engine-nya juga. Ini bukan Jadi- idling stop system, tapi jadi engine cut off, saudara-saudara. Jadi ya sebenarnya buat iseng aja sih masang cut off engine kayak gini. Ya tapi lebih mudah sih kelihatannya dibandingin pakai yang bawaannya ya. Lalu ada voltmeter dari Nine. Ini voltmeter ini fungsinya sangat penting sekali buat mantau kelistrikan, terutama aki dan spool, karena motor ini dulu udah pernah istilahnya ya insiden gara-gara voltmeter error, ternyata spoolnya juga yang error. Jadi kemana-mana tuh ya? Iya. Oke jadi siap. kemana. Mungkin itu aja sih untuk yang bagian depan karena emang nggak terlalu banyak yang diubah mas. Gitu aja. Tapi Simple aja sebenarnya, ubahannya nggak terlalu yang nambah ini itu. Pokoknya yang PNP. paksain paksa Ya, atau paksain plug and play? paksa. Paksain paksa dia PNP-nya. Oke, ini bagian di depannya. Lanjut kita ke bagian selanjutnya. Ya kita sekarang ke bagian belakangnya. Kira-kira apa aja nih mas yang udah dirubah di motornya? Ya mungkin dari untuk kaki-kaki, mungkin dimulai dari underbone kali ya. Underbone di sini aku pakai ARS model billet race yang universal buat keluarga Yamaha. Lalu dari shocknya ini pakai Red GP ya. Jadi untuk keperluan harian Red GP yang double click ini udah lumayan mumpuni sih menurut saya. Menurut saya, saya kan Beda selera. beda selera ya, beda rasa. Ini tabung juga. pisah ya berarti ya? Iya, ini yang double click, atas bawah klik juga masih fungsi, masih normal. Lancar jaya. Lalu dari penggeraknya sendiri, chainnya pakai triple S. Untuk rantainya yang HSBT, untuk ukuran gear depannya 14. Ini pakai ukuran gear 428 ya.
Jadi emang karena kebutuhan harian, jadi nggak mau pakai yang terlalu tipis. Mirip putus tengah jalan ya. Ya, enggak, capek gantinya tiap 3 bulan. Untuk Ya, gear belakangnya? Untuk gear belakangnya pakai ukuran 39. Jadi perbandingan rasionya agak sedikit lebih gede dari standar. Beda satu mata aja ya dari yang. Kalau untuk standar kalau nggak salah itu 1438 ya. Ya, 1438. Ya, lanjut nih, apa lagi nih Mas yang dari rubah? Dari ini mungkin dari sepatu dulu. Ban belakangnya pakai FDR MP27. Sama untuk velgnya pakai Racing Boy juga, sama kayak yang tadi yang depan ini buat M-King kalau yang bagian belakang. Jadi untuk velg belakang mungkin nggak se-PNP yang depan, jadi banyak perubahan untuk velg belakangnya. Apa aja nih Mas yang diubah untuk velg belakang sendiri? Kalau velg belakang sendiri yang diubah, ini ada kemarin saya bikin bos kiri, bos kanan, jadi bos roda, sama kiri, bos lahar, itu semuanya bikin. Sama tentunya ganti disnya kan ini baut 5. Untuk ukuran disnya sendiri nih dengan M-King sama berarti ya? Untuk ukurannya dengan M-King sama, emang agak lebih dikit tapi nggak terlalu kelihatan juga sih Mas. Tapi kalau dari kelihatan dari makan kampasnya sih emang kelihatannya emang agak lebih dikit. Yang penting masih bisa muter dengan aman ya. Yang penting bisa ngerem dengan aman. Oh iya benar. Yang penting lebih bisa ngerem berarti ya. Yang penting masih bisa ngerem dengan aman. Untuk tapaknya sendiri lebarnya depan belakang rata ini ya? Depan belakang rata 160 160. Karena ini sebenarnya kan yang buat dulu tuh yang buat making race kalau nggak salah. Ya. Terus ukurannya sekarang kalau nggak salah harus 160 rata ya? Iya, 160 rata atau 160 185 biasa. Oh iya. Tapi udah oke sih jatuhnya. Kalau 140 tuh biasanya terlalu nekuk bannya ya? Iya, terlalu nekuk dan bannya terlalu ngebulet Ya. Kalau 160 tuh udah pas banget kelihatannya gitu. Terus apa lagi nih Mas untuk di bagian belakang kira-kira yang dirubah? Bagian belakang mungkin itu aja. Untuk selang rem? Selang rem saya pakai TDR? enggak Ride It. Oh pakai Ride It. Pakai Ride It yang warna merah. Merah ya. Untuk panjangnya sendiri, panjangnya pakai selang rem depan karena posisi UB-nya kan master remnya depan, harus ya? ke depan ya. Rada tiduran. Kalau kayak punya saya kan RC3 berdiri, jadi mungkin lebih pendek ya. Lebih pendek bisa pakai master rem. Oke. Nah, ini yang bisa kalian lihat nih. Dari stripingnya nih ada yang beda nih. Ini striping apa nih Mas? Kira-kira Mas? Ya, ini sih saya order dari kenalan punya temen dari orang Solo. Jadi saya kebetulan custom suka lihat-lihat desain dia dan kebetulan juga bisa di order lewat dia. Jadi saya pesan stripingnya. Ini stripingnya gue suka sih sejujurnya. Cuman warnanya nanti tinggal sesuai sama motor gua kali ya. Ya. Selera sih kalau warna ya. Cuman kalau untuk desainnya memang simple tapi tegas gitu garisnya. Jadi sama mungkin satu lagi Mas dari tutup rantai. Oh iya nih, kelewat nih. Tutup rantai mungkin kalau kalian penasaran, ini dulu bawaan Underbone Racing Boy V4 ya, yang double step. Jadi dulu ini pernah pakai Underbone yang double step, tapi karena sesuatu hal dijual, tapi tutup rantainya tetap ketinggalan. Ditinggal apa ketinggalan nih? Sengaja ditinggal. Oh, sengaja ditinggal ya. Sama dicatat itu ya. Itu aja sih Mas. Itu aja ya. Yang pokoknya sebenarnya simpel sih modifikasi motor ini, karena emang semuanya juga PNP balik lagi. PNP dan taksa fungsional. Ya, fungsi. Soalnya emang bener-bener motor ini dipakai harian ya. Untuk joknya gimana nih Mas? Untuk jok paling nggak terlalu banyak perubahan juga, paling ya biasa lah, tipisin belakang ya, karena yang kan nggak ada step boncengannya. Nggak ada diboncengin guys, jadi ya jadi nanti kalau ada yang mau diboncengin bisa nanti langsung dipasang step belakangnya mungkin ya, boleh nanti boleh ya bisa DM di IG. Oke. Udah itu aja, itu aja mungkin dari bagian belakangnya. Nah, untuk habis ini kita akan bahas mesinnya. Ya, sekarang kita ke bagian sektor mesin nih. Mungkin nggak spesifik, kita bahas secara umum aja kali ya. Boleh. Untuk dari mesin sendiri ya udah borak kecil-kecilan sih sebenarnya. Mungkin bisa dimulai dari karbunya pakai yang hemat non ekonomis saja, pakai VR UMA 28.
Untuk dari segi headnya sendiri juga udah rubahan, pakai klep 2219 dengan noken BRT tipe R. Bloknya sendiri juga pakai dari keluaran BRT. Itu aja sih mas. Udah hampir full BRT ya. Ya, untuk juga headnya juga udah porting polish, powered by P24. P24. Ya. Manual tech. Kalau kalian tahu ya udah gitu. Terus untuk koplingnya nih gimana mas? Apa yang diganti? Untuk dari kopling mungkin saya agak lupa, tapi saya ingat saya pakai pair kopling CLD keluaran dari CLD yang Tipenya? tipe kompetisi. Sama kampas koplingnya juga pakai CLD yang karbon, yang Kevlar. Kevlar ya. Ya untuk kebutuhan harian sih sebenarnya itu udah lebih dari cukup, dan mesin pun juga bisa nampung speknya. Anjay. Mantap. Nah, buat gue pribadi ini sebenarnya di motor ini ada satu hal yang paling mencolok, yaitu knalpotnya. Boleh dijelasin knalpotnya mas? Ya, untuk knalpotnya sendiri ini hasil kawin silang ya. Untuk dimulai dari leherannya dulu. Leherannya ini saya pakai special drag dari Lone Rider dari LR, dan untuk silinsernya saya pakai AHM M2. Asli nih ya, bukan KW-KW ya? Nah, Asli. insya Allah asli. Ada gambar Malaysianya, ada hologramnya. Ya. HM. Dan bracketnya dari WRX. Oh iya benar. Untuk ini bracket knalpotnya sendiri pakai apa mas? Bracket knalpotnya ini dulu pakai CLD ya, tapi ini dulu lebih panjang. Karena dulu pakai leheran special road race, akhirnya saya potong, tapi giliran pakai yang special dragnya malah kurang panjang. Kurang panjang jadi ya. Ini dari mungkin itu aja sih untuk dari sektor mesin. Intinya saya bangun motor ini ya emang satu kebutuhannya emang buat harian, tapi ya yang agak enak lah, jadi bisa dipakai buat dalam kota, luar kota, motor tetap nyaman. Lebih ke fungsional kalau saya untuk memodif motor. Lebih tepatnya fungsional dan durability-nya ya. Iya. Kalau overspec juga buat harian sayang-sayang ya. Ya, sebenarnya ya kalau overspec itu sayang. Satu sayang speknya, juga sayang duitnya. Ya. Itu udah paling jelas duitnya ya. Dan ini tambahan udah pakai jalur lipat ya. Karena harus dienggol motornya. Ya, FYI aja karena emang sesuatu hal jadi nggak bisa di starter elektrik. Sama lah kayak motor gua di rumah. Jadi harus menggunakan foot power ya. Foot power ya. Foot elektrik berarti. Foot elektrik. Oke. Mungkin itu aja ya untuk bagian mesinnya. Udah itu aja sih, Mas. cukup ya. Sampai saat ini dengan spek kayak gini buat harian nggak ada masalah ya. Untuk sampai saat ini mungkin kendala ya biasa untuk mesin bor up kayak mesin cepat panas, tapi panas dalam artian masih wajar karena air radiator itu selalu dicek, dan kayak fungsi kipas pun juga masih berfungsi normal sih mas. Termostat, sensor termostat ya. segala macam masih normal. Jadi untuk dari segi speknya segini buat harian sih ini sebenarnya worth it banget, dan ya lumayan lah istilahnya. Nah, jadi buat kalian yang motornya mau diborap tapi tetap buat harian, ini bisa dicontoh nih, trouble free tapi powerful buat harian, bukan begitu? Ya kurang lebih sih seperti itu mas. Ya. Oke deh. Nah, buat kalian yang penasaran dengan spek mesin yang tadi udah disebutin sama Mas Ajis, kira-kira suaranya itu kayak gimana sih? Boleh kita nyalain ya? Oh, boleh. Yang nyalain siapa? Saya. Oh, boleh. Sini, ternyata adem suaranya ya, nggak terlalu berisik ya? Ya karena emang dari silinsernya sendiri kan panjangnya 27 cm dengan saringan 3/4. Bentuknya pun juga trioval, jadi otomatis glass wheel-nya lebih banyak. Dan jadi masih nyaman ya buat harian ya? Nyaman sekali dan aman buat masuk-masuk gang. Oke, boleh digeber-geber dikit ya? Kita geber-geber dulu guys. Ternyata kalau digas suaranya menggelegar juga pemirsa. Tidak seadem itu.
Ya FJI aja ya, karena emang ini saringannya 3/4, jadi emang teriaknya tuh kayak di RPM tengah atas ya. ya. Karakter setiap knalpot yang saringannya setengah gitu ya. Ya kurang lebih sih. Juga ini adem juga karena kompresinya sendiri nggak terlalu tinggi, karena ngikutin satu emang karena buat harian jadi Balik lagi buat harian. dari requestnya juga nggak mau kompresi yang terlalu tinggi. Dan untuk penggunaan kayak misal bahan bakarnya pun juga masih bisa kayak pakai pertama yang masih banyak di SPBU ya. Tapi ini sendiri pun juga bahan bakar selalu pakai Selfie Power. Kita nggak di endorse, cuman emang sesuai kebutuhan aja. Sesuai kebutuhan aja, jadi biar lebih aman dan sesuai speknya aja. Dan satu Mas nih, untuk CDI-nya sendiri ini pakai CDI apa? Oh iya, mungkin tadi ketinggalan. CDI-nya ini juga udah ganti pakai merek aftermarket dari BRT yang tipe TR aja kok. Oh TR. Iya. Saya TR pikir aja. udah RK ini. Wah, RK mungkin sih sebenarnya perbedaannya nggak terlalu jauh. Cuma menurut saya pribadi TR pun kalau untuk keperluan harian tuh udah lebih dari cukup. Iya. Dan harganya juga masih Harganya ya, nggak terlalu mahal ya. Oke, gitu aja ya berarti ya. Mantap dah pokoknya. Closing. Ya sekian untuk review kali ini. Dan secara pribadi gue sangat suka banget dengan gaya modifan seperti ini, simple tapi udah terlihat sangat berbeda dengan MX-MX yang lain. Dan thanks para untuk Mas Haji sudah mengizinkan kami untuk review motornya. Ya, sama-sama. Nah buat kalian yang ingin tahu lebih detail tentang motor ini bisa follow di Instagramnya apa Mas? @aziz_fat23. FATH ya? FATH. FATH 23. Iya. Nah, kalau kalian masih ada penasaran, pengen tahu yang lebih dalam lagi, lebih intim lagi, bisa langsung DM ke Mas Ajis. Yeah. Dan IG nanti kita sertakan juga di kolom deskripsi. Dan mungkin cukup untuk reviewnya kali ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, bisa subscribe channel YouTube The Brothers 2125, follow juga IG The Brothers 2125. Jangan lupa kalian like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Barangkali bisa menginspirasi motor ini buat kalian. Yang mana yang tadi selalu disebutkan oleh Mas Ajis, walaupun motor dengan spek bore up masih aman dipakai untuk harian dan tetap fungsional. Dan sekian, and The Brothers pamit. Goodbye.